Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari Pak PP. Yang pertama ada saham CDIA, yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin saham CDIA ditutup melemah 8,72%, close di harga 1.780. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal seperti yang saya bahas kemarin, kita bisa pantau untuk area terdekatnya ya di area support 1900 1880-an. Ternyata di area EMA 20-nya dia gagal ya bertahan, dia jebol dan menyentuh support berikutnya ya di harga 1750-an ya di area sini. Jadi apa kesimpulannya nih? Selama dia bertahan di atas support 1740, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi seandainya support ini ya, terdekatnya 1740 dia berhasil di break ball ya, dia akan menguji support di 1540-an untuk saham CDIA-nya. Saran aja yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya di saham CDIA ya, karena dia posisinya memang sahamnya masih banyak dibuang ya, banyak tekanan jual yang cukup tinggi. Kita lihat juga stokastik masih kehadap ke bawah di sini ya. Volume juga lebih tinggi ya di hari Jumat ya ketimbang di hari berikutnya. Jangan buru-buru masuk di saham CDIA. Kita bisa pantau dulu di area-area supportnya. Seandainya area support itu dia ada pantulan, terjadi sideways pendek ya, kita sebenarnya bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau kita lihat ya, kalau dia sampai turun ke harga 1540-an, dia untuk mengejar naik lagi ya all time high-nya dia akan sedikit susah ya. Untuk saham CDI-nya maksudnya susah dalam arti agak sedikit lama ya, agak lama gitu untuk mengejar resisten tertingginya untuk saham CDI ya. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham cuan, ya, yang di mana di perdagangan hari Jumat kemarin saham cuan ditutup melemah ditutup melemah 9,66%, close di harga 2.150. Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya, di sini ada support ya, di Fibonacci 50-nya di harga 2.100. Seperti saya sudah tandai di sini dia sempat menyentuh ya area 1.200 di area support-nya. Selama dia bertahan di atas support tersebut, dia akan melanjutkan kenaikannya. Kita bisa pantau dulu ya, jangan buru-buru masuk. Kalau di perdagangan hari Senin besok dia ditutup melemah break ya dari EMA 20-nya, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya ya. Kita bisa tandai di area-area supportnya ya. Pada support berikutnya di 1920 dan 1740-an ya, seperti yang saya kasih tanda di sini. Kita bisa pantau ya, ada kemungkinan besar dia memang arahnya masih mau turun ya. Kalau kita lihat ya secara jangka menengah panjangnya dia memang bergerak sedikit, bergerak bullish, dia sahamnya bergerak bullish, jadi kita, jangan FOMO ya, hati-hati karena dia saham yang udah naik tinggi, takut, pasti akan ada penurunannya ya, saham nggak mungkin naik terus, pasti akan ada turunnya, retest-nya. Ya, jadi yang belum punya barang kita sabar dulu menunggu konfirmasi, chart-nya ya, jangan asal merah kita ambil, kita lihat support-support-nya terkonfirmasi untuk rejection, kita bisa ambil di area support tersebut sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham cuan. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PTRO yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin saham PTRO ditutup melemah 5%, close di harga 6.650 untuk saham PTRO. Kalau kita lihat ya secara teknikal ya, seperti yang saya bilang ini membentuk swing high, ada kemungkinan besar memang dia retest turun dulu, kita bisa pantau di area 6.200. Seandainya support ini dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya ya di harga
4.700-an ya, kita bisa pantau di area 4.700-an. Jadi bisa dipahami ya, karena saham-saham PAK-PP, cenderung dibuang besar-besaran, sahamnya merah, rata-rata merah semua ya. Yang belum punya barang jangan buru-buru masuk karena saham-saham PAK-PP lagi menguji support-support-nya ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham PTRO-nya ya. Jadi kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham brand ya. Ada saham brand yang di mana di perdagangan hari Jumat kemarin saham brand ditutup melemah 5,10%, close di harga 9.300. Ya, seperti yang saya bilang ya, kalau kita lihat di sini ada support ya di 9.150. Selama dia bertahan di atas support 1.900, sorry, di atas 9.150, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau kita lihat ya, ternyata di hari ini dia break ya di bawah EMA 20-nya. Jadi kita coba cek stochastic-nya, dia masih tajam menghadap ke bawah. Jadi ada kemungkinan besar dia akan jebol ya, seandainya support ini jebol, dia akan menguji support berikutnya di harga 8.005. Untuk terdekatnya aja nih, untuk terdekatnya kita bisa pantau ya di 8.750 ya, dan support ini yang sempat dia breakout di 8.250 untuk saham brand ya, kita bisa pantau dulu ya. Kita bisa pantau dulu di area-area supportnya ya. Kalau seandainya dia membentuk swing low rejection di area support tersebut, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Saham brand ya, kita bisa tandai di area support ini untuk saham brandnya. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BRPT ya. Ya, kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BRPT. Kalau kita lihat di sini saham BRPT di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup melemah 7,12%, close di harga 3.650. Ya, kalau kita lihat di sini ternyata dia break ya di supportnya di support terdekatnya di 3.650 ya. Dia break di bawah EMA 20, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan ya untuk menguji 3.370. Kita bisa pantau di area tersebut. Kalau seandainya turun jangan buru-buru masuk, kita butuh konfirmasi harganya dia membentuk swing low baru kita masuk ya untuk saham PRPT-nya ya. Kalau kita tandai seperti ini nanti kalian masuk ya belum ada konfirmasi, takutnya dia lanjut turun lagi ya. Kita bisa pantau di area-area supportnya yang seperti saya tandai di sini ada support 3.650 dan support berikutnya ada di 3.380. Kita bisa pantau di area tersebut. Seandainya support ini berhasil jebol lagi, kita lanjut untuk support yang berikutnya di 2.830 untuk terjauhnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham BRPT. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham TPIA ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin saham TPIA ditutup melemah 3,15%, close di harga 6.925. Ya, ternyata sesuai analisa ya, dia melanjutkan penurunannya ya untuk menguji golden ratio 1618 di harga 6.925. Kita coba cek stokastik dulu. Kalau kita lihat secara stokastik di sini dia masih tajam ya menghadap ke bawah, volume lumayan tinggi ya. Hari Jumat kemarin dia merahnya. Kalau kita lihat ya di sini ada kemungkinan ya, seandainya market bagus ya, dia akan hijau tipis di sini ya, mungkin akan ada pembalikan arah. Kita bisa pantau dulu, jangan buru-buru masuk. Seandainya dia candlenya hijau, kita jangan buru-buru masuk, takutnya dia naik
untuk menguji 7.500. Nah, dia melanjutkan penurunannya kembali, ya. Seandainya seperti ini kita bisa tandai ya, takutnya dia di sini terjadi membentuk swing low, dia akan menguji resistennya tapi ternyata, dia tidak cukup kuat, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk support berikutnya. Untuk support berikutnya di 6 di 5.900, di harga 5.900-an ya untuk, TPIA-nya. Seandainya besok dibuka dia kuat di area sini ijo-ijo tipis ataupun dia ada pembalikan arah, takutnya dia naik untuk dia melanjutkan penurunannya untuk saham, eee, TPIA-nya ya. Tapi seandainya dibuka melemah memang dia, akan mengejar target support-nya ya di 5.950 untuk terjauhnya secara Fibonacci untuk saham TPI. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.